Di banyak sudut jalanan India, pemandangan yang bikin geleng-geleng kepala seringkali jadi hal biasa. Pedagang kaki lima menyajikan makanan langsung dengan tangan kosong, tanpa sarung tangan, tanpa alat makan, dan seringkali berdiri di tempat yang becek, penuh debu, bahkan kadang di samping tumpukan sampah. Panci mereka menghitam, meja berkarat, dan air yang digunakan pun entah dari mana asalnya. Tapi yang mengejutkan, antrean di depan gerobak itu justru panjang banget. Orang-orang datang dari berbagai kalangan, bahkan rela menunggu lama. Kenapa makanan yang kelihatannya jorok ini malah begitu diminati? Di balik kekacauan yang terlihat di permukaan, ada cerita menarik tentang rasa, budaya, dan cara pandang yang jauh berbeda dari kebanyakan orang luar. Kalau kamu pertama kali ke India, hal yang paling mencolok dari street food mereka bukan cuma aromanya yang kuat, tapi juga cara penyajiannya yang bikin geleng-geleng kepala. Banyak penjual makanan berdiri di pinggir jalan berdebu, dekat got terbuka, atau bahkan di depan pasar yang bau amis. Meja tempat mereka meracik makanan kadang cuma dari papan kayu tua atau besi berkarat, dan peralatan masak seringkali tidak dicuci setelah dipakai. Hal-hal seperti ini mungkin langsung bikin turis atau penonton dari luar merasa jijik. Tapi, bagi masyarakat lokal, ini sudah jadi pemandangan biasa. Mereka sudah terbiasa, bahkan percaya bahwa makanan paling enak memang berasal dari tempat seperti itu. Bicara soal alat makan, jangan harap kamu bakal disuguhi sendok bersih atau tisu steril. Banyak penjual di India menyajikan makanan langsung ke tangan pelanggan, terutama kalau menunya seperti panipuri, chaat, atau dosa. Bahkan ada yang dengan percaya dirinya mencelupkan tangan langsung ke kuah atau adonan, lalu menyendokkannya ke piring. Di beberapa tempat, piring yang digunakan hanya dicelup cepat ke dalam ember berisi air kotor sebelum diberikan ke pembeli berikutnya. Kedengarannya gila, tapi itu memang praktik umum di banyak kota di India. Ini bukan soal niat jahat atau malas, tapi karena kebiasaan, keterbatasan, dan ritme kerja yang sangat cepat. Kebersihan lingkungan juga sering jadi sorotan utama. Beberapa lapak makanan beroperasi tepat di sebelah selokan terbuka yang baunya menyengat. Sisa makanan dibuang begitu saja ke pinggir jalan, di mana tikus dan burung mengais sisa-sisa yang tercecer. Lalat berterbangan di sekitar bahan makanan yang dibiarkan terbuka tanpa penutup. Tapi, meskipun terlihat sangat tidak higienis, lapak-lapak ini tetap dipenuhi pelanggan setia setiap harinya. Bahkan, anak-anak kecil pun ikut makan tanpa ragu. Buat orang luar, ini mungkin kelihatan seperti mimpi buruk, tapi bagi warga lokal, ini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dianggap normal. Yang membuat makanan jalanan India terlihat jorok di mata banyak orang, bukan hanya karena tempat atau alatnya, tapi juga cara penjualnya menangani bahan makanan. Misalnya, ada yang memotong sayur di atas lantai langsung atau mencampur adonan dengan tangan yang baru saja menerima uang dari pelanggan. Jarang sekali terlihat ada sabun atau air bersih yang digunakan untuk mencuci tangan. Banyak juga yang memasak tanpa menutup rambut, tanpa apron, dan bahkan sambil batuk-batuk. Tapi anehnya, mereka melakukannya dengan percaya diri penuh, seolah-olah itu adalah hal paling wajar di dunia. Sebagian penjual makanan jalanan di India bahkan tidak memiliki izin usaha resmi, apalagi sertifikasi kebersihan. Mereka berjualan dari gerobak seadanya atau lapak dadakan yang bisa pindah-pindah tergantung hari dan lokasi ramai. Ini bikin kontrol terhadap kualitas makanan jadi minim banget. Pemerintah India sendiri masih kesulitan mengatur jumlah pedagang yang luar biasa banyak. Tapi justru di tengah keterbatasan ini, kreativitas dan kemampuan bertahan mereka luar biasa. Mereka tahu cara menarik pelanggan, entah lewat racikan bumbu khas, porsi besar, atau sekadar senyuman ramah yang bikin pembeli balik lagi.
Meskipun terlihat jorok bagi sebagian besar turis, tidak semua street food India seperti itu. Ada juga yang mulai sadar pentingnya kebersihan, memakai sarung tangan, menjaga tampilan gerobaknya tetap bersih, bahkan menyediakan tisu dan air mineral kemasan. Tapi, tetap saja, mayoritas pelanggan lokal lebih tertarik pada rasa dan harga, bukan pada estetika atau standar higienis ala restoran. Jadi, meskipun secara visual tampak kotor, bagi mereka yang tumbuh besar dengan makanan ini, tidak ada yang salah. Ini soal persepsi, soal apa yang dianggap normal, dan soal bagaimana budaya membentuk cara kita melihat sesuatu. Hal pertama yang bikin orang tetap antri, walaupun makanan terlihat jorok, adalah rasa yang benar-benar nendang. Makanan jalanan di India punya cita rasa yang khas dan kuat, perpaduan rempah, pedas, asam, dan gurih yang susah ditiru oleh restoran mewah sekalipun. Banyak dari resepnya udah turun-temurun dan diracik secara otodidak oleh pedagang yang udah berjualan puluhan tahun. Buat masyarakat lokal, rasa ini bukan sekadar enak, tapi juga punya nilai nostalgia. Makan di tempat seperti ini bukan cuma soal mengisi perut, tapi juga soal mengenang masa kecil, momen bareng teman, atau rutinitas yang udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Selain rasa, harga juga jadi alasan utama kenapa orang tetap rela antri. Street food di India itu super murah. Dengan uang yang sangat sedikit, kamu bisa dapat makanan yang cukup mengenyangkan. Misalnya, satu porsi panipuri bisa dibeli hanya dengan beberapa rupiah saja. Jauh lebih murah dibandingkan makan di restoran. Di tengah kondisi ekonomi yang nggak selalu stabil, terutama di kota besar dengan populasi padat, makanan murah seperti ini jadi pilihan ideal buat jutaan orang. Murah bukan berarti murahan. Bagi banyak pelanggan, makanan ini justru lebih jujur dan sesuai dengan kondisi kantong mereka sehari-hari. Yang nggak bisa dilupakan juga adalah budaya dan kebiasaan. Makanan jalanan di India sudah jadi bagian dari kehidupan sosial. Banyak orang nongkrong, ngobrol, bahkan ketemu pasangan pertama kali di pinggir jalan sambil makan caat atau minum chai. Suasana ramai, suara penggorengan, dan hiruk-pikuk jalanan justru bikin makanan terasa lebih hidup. Makan di gerobak bukan sekadar urusan perut, tapi juga jadi tempat bersosialisasi dan berbagi cerita. Karena itulah, walaupun tampilannya tidak menarik di mata orang asing, buat warga lokal tempat-tempat ini punya arti yang dalam secara emosional dan budaya. Ada juga faktor loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Banyak penjual yang sudah dikenal puluhan tahun, dan mereka punya pelanggan tetap yang nggak bakal pindah ke tempat lain walaupun banyak pilihan. Beberapa pedagang bahkan tahu nama, pesanan, dan selera pelanggan setianya. Hubungan ini membuat orang merasa aman dan nyaman, walaupun tempatnya sempit, kotor, atau ramai. Bagi mereka, kepercayaan pada si penjual lebih penting daripada standar kebersihan. Ini seperti beli makanan dari tetangga sendiri, nggak perlu ragu, karena udah tahu kualitasnya dari dulu. Yang menarik, sebagian orang India percaya bahwa tubuh mereka sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Jadi, makan di tempat terbuka tanpa perlindungan steril dianggap sebagai cara alami untuk memperkuat imun. Bahkan, ada yang bilang, kalau kamu kuat makan di jalanan India, kamu bisa makan di mana aja. Ini jadi semacam kebanggaan tersendiri, terutama bagi yang sudah lahir dan besar dengan gaya hidup seperti itu. Mereka melihat kebal kuman sebagai hal yang wajar, bahkan positif. Itulah kenapa banyak yang tidak terlalu khawatir soal kebersihan, asal makanannya enak dan perut tetap aman. Terakhir, ada unsur atraksi dan hiburan juga. Beberapa pedagang punya cara unik dalam menyajikan makanan. Ada yang cepat banget, ada yang teriak-teriak, bahkan ada yang pakai gaya teatrikal saat menggoreng atau mencampur bumbu. Ini bikin pelanggan merasa seperti sedang nonton pertunjukan. Nggak sedikit orang yang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat nonton aksi si penjual yang nyentrik. Hal ini bikin suasana makin seru dan ramai. Jadi, meskipun tempatnya kotor dan panas, pengalaman makan di sana tetap terasa menyenangkan dan bikin orang balik lagi.
Pertanyaan paling umum dari orang luar saat melihat makanan jalanan India adalah, itu aman nggak sih? Jawabannya, nggak bisa hitam putih. Memang ada risiko. Beberapa orang, terutama turis asing, pernah mengalami keracunan makanan, diare, atau masalah pencernaan setelah mencoba street food di India. Tapi hal ini seringkali terjadi karena tubuh mereka belum terbiasa dengan jenis bakteri yang umum di lingkungan lokal. Buat warga India sendiri, kebanyakan dari mereka tumbuh dan hidup dalam lingkungan seperti itu. Jadi sistem kekebalan tubuh mereka sudah terbentuk sejak kecil. Makan di jalanan jadi hal biasa, dan mereka bisa tahan terhadap kondisi yang bagi kita kelihatan ekstrem. Meski begitu, bukan berarti semua street food India itu berbahaya. Ada banyak lapak yang sudah menjaga kebersihan lebih baik, terutama di kota-kota besar atau daerah wisata. Mereka mulai pakai sarung tangan, mencuci alat masak secara rutin, dan menjaga area jualan tetap bersih. Bahkan, beberapa penjual mulai pakai plastik pembungkus makanan atau piring sekali pakai buat ngurangin kontak langsung. Ini bukti bahwa kesadaran soal kebersihan pelan-pelan mulai tumbuh. Tapi, tetap saja, karena jumlah pedagang yang sangat banyak, nggak semua bisa diawasi atau diberi pelatihan, jadi kualitas tetap sangat bervariasi antar satu tempat dengan yang lain. Ada juga yang percaya bahwa makan makanan jalanan India justru bikin tubuh lebih kuat karena terpapar banyak bakteri sejak dini. Pandangan ini mungkin terdengar aneh bagi orang luar, tapi konsep ini dikenal sebagai hygiene hypothesis dalam dunia medis, yaitu teori bahwa paparan terhadap mikroorganisme tertentu sejak kecil justru bisa memperkuat sistem imun. Itulah kenapa banyak orang India merasa baik-baik saja makan di tempat yang bagi kita tampak kotor. Selama tubuh mereka terbiasa dan mereka tahu mana pedagang yang aman, maka risiko kesehatan dianggap kecil. Bahkan ada yang lebih percaya street food daripada makanan kemasan. Namun tentu saja, tetap ada kasus-kasus penyakit yang muncul akibat makanan yang tidak bersih. Pemerintah India sendiri pernah menutup beberapa lapak yang dianggap terlalu berbahaya. Tapi, karena sifatnya informal dan jumlahnya luar biasa banyak, pengawasan jadi sangat sulit. Banyak yang beroperasi tanpa izin atau berpindah-pindah lokasi. Solusinya, bagi turis atau orang baru, pilih lapak yang ramai dan direkomendasikan oleh warga lokal. Biasanya yang paling ramai justru yang paling aman, karena kualitas dan rasa sudah terbukti. Intinya, makanan jalanan di India bisa aman, tapi kamu harus tahu cara memilihnya. Makanan jalanan India mungkin terlihat jorok bagi mata banyak orang, tapi di balik semua kekacauan visual itu, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sesuatu yang dianggap tidak higienis atau bahkan menjijikkan bisa jadi memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Standar kebersihan memang berbeda-beda di setiap tempat, dan apa yang dianggap normal di satu budaya bisa jadi hal yang asing di tempat lain. Di sini, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas dan menerima bahwa perbedaan itu wajar asalkan tidak membahayakan kesehatan. Banyak yang menganggap makanan jalanan India sebagai contoh ketidakpedulian terhadap kebersihan, tetapi ada banyak hal yang perlu kita hargai dari cara mereka bertahan dan berinovasi. Makanan jalanan di India mengajarkan kita bahwa kualitas dan rasa tidak selalu bergantung pada penampilan atau tempat yang mewah. Hal ini bisa jadi pelajaran berharga untuk siapa saja yang ingin terjun ke dunia kuliner. Terkadang, yang paling sederhana justru memiliki dampak paling besar, dan pelanggan tidak selalu menilai hanya dari kebersihan fisik, tapi juga dari rasa dan pengalaman yang diberikan. Kita juga bisa belajar dari bagaimana makanan jalanan India telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sosial masyarakatnya. Makan bersama di jalanan, di tempat yang ramai dan penuh debu, bukan hanya tentang makan, tapi juga soal berbagi cerita, tawa, dan persahabatan. Ini adalah contoh nyata
bagaimana makanan bisa mempererat hubungan sosial antar individu. Budaya kuliner India menunjukkan bahwa makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman hidup dan mempererat ikatan antar orang. Namun, kita tetap harus belajar untuk tidak cepat menilai atau mencibir apa yang kita anggap tidak sesuai dengan standar kita. Makanan jalanan India mungkin tampak menjijikan bagi sebagian orang, tetapi bagi banyak orang lokal, itu adalah bagian dari kehidupan mereka yang penuh rasa bangga dan kebanggaan. Jadi, meskipun kamu mungkin merasa nggak cocok atau ragu untuk mencoba, cobalah untuk lebih terbuka. Apa yang kita anggap buruk mungkin saja merupakan hal terbaik bagi orang lain. Dan itulah yang membuat dunia ini penuh dengan keanekaragaman. Akhirnya, penting untuk ingat bahwa meskipun kita sering melihat makanan jalanan India sebagai sesuatu yang kotor atau berbahaya, kenyataannya banyak dari mereka yang masih bertahan hingga sekarang, bahkan dengan banyak pelanggan setia. Ini adalah bukti bahwa di balik semua tantangan dan ketidaknyamanan, ada hal-hal yang lebih penting: rasa, tradisi, dan keterikatan emosional. Jadi, mari kita belajar untuk lebih menghargai perbedaan, mencoba hal baru, dan tidak menilai hanya dari permukaan. Mungkin di balik sesuatu yang jorok ada banyak nilai dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil.